Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini saudaraku. Kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan hari ini. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati sepanjang hari ini. Namun sebelum kita menikmati persekutuan ini, kami berharap bahwa saudara akan mendukung kami terus dalam pelayanan ini dengan selalu membagikan video ini kepada orang lain supaya banyak orang bisa menonton dan mereka juga boleh diberkati Tuhan, dan memberikan komentar-komentar yang baik juga di link YouTube kami, serta like dan mensubscribe sebagai bukti dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini ke depan. Itu harapan kami. Tuhan kiranya memberkati saudara yang telah mendukung kami dalam pelayanan ini. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita memulai renungan ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri, memohon tuntunan Tuhan memimpin kita di sepanjang hari. Kita berdoa saudara. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini untuk kemurahan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Amin. Sudah dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita diberi kesempatan pagi untuk merenungkan firman, dan satu ayat renungan yang akan kita renungkan saya siapkan dari kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16, ayat yang sudah biasa juga saudara membaca ayat ini. Buka Alkitab saudara, kita membacanya secara bersama. Demikian bunyi firman Tuhan saudara. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji Tuhan, saya yakin saudara sudah sering mendengarkan doa ini, firman Tuhan ini. Mari kita buka hati supaya Tuhan mengajari kita pada pagi hari ini. Topik renungan kita pagi ini adalah kuasa pengampunan. Mari kita membuka hati dan pikiran kita supaya Tuhan mengajari kita tentang kebenaran ini. Sebuah ungkapan bijak mengatakan seperti ini: jika kita dapat berdoa untuk orang lain, sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Sama halnya ketika kita bisa mengampuni orang lain, sesungguhnya kita juga sedang melepaskan diri kita sendiri. Itu yang kita dapatkan dari ungkapan ini saudara. Suatu ketika ada seorang nenek di sebuah kota mempunyai seorang mantu laki-laki yang selama bertahun-tahun selalu bersikap kejam terhadap anak perempuannya dan juga terhadap cucu-cucunya saudara. Akibatnya keluarga anaknya ini sangat menderita karena perbuatan mantunya tersebut. Dan sejak nenek ini tahu tentang kelakuan menantunya itu, dia sangat marah, dia sangat membenci mantunya ini. Tetapi sebagai orang Kristen yang baik, dia juga tetap mau berdoa untuk menantunya. Setiap saat dia doakan supaya menantunya ini bisa berubah dan bertobat saudara. Tetapi apa yang terjadi? Setelah sekian lama ia berdoa, tidak kunjung juga menantunya ini bertobat dan berubah. Sepertinya nenek ini kecewa. Sampai pada suatu ketika, suatu malam, nenek ini mengikuti sebuah kebaktian kebangunan rohani yang diadakan di kotanya, yang dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang terkenal dan sangat diurapi oleh Tuhan, di mana hamba Tuhan ini saudara berkhotbah tentang kuasa pengampunan. Itulah yang dikhotbahkan sebagai topik khotbah pada malam ini dalam malam KKR itu. Bahwa dalam khotbahnya tersebut saudara, bahwa hamba Tuhan ini menekankan betapa pentingnya kita mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita, yang membenci kita. Tentu dengan beberapa prinsip yang dijelaskan, diterangkan oleh hamba Tuhan itu pada malam itu di tengah-tengah ibadah KKR itu. Semua orang antusias mendengarkannya, termasuk nenek ini saudara ya. Nenek tua ini sesungguhnya ya telah terpenjara oleh rasa dendam
rasa marah, rasa benci kepada menantunya tersebut. Pada malam itu dia mencatat semua poin-poin yang dijelaskan oleh pengkhotbah tersebut. Dan pada saat dia pulang ke rumahnya, nenek ini langsung berlutut di hadapan Tuhan. Dia berdoa, memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Dia menyesal ya bahwa dia telah berdosa, dia telah terbelenggu oleh dendam, marah dan benci kepada menantunya. Dan dia mencoba kembali ya membuka catatannya, dan dia berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip yang disebutkan oleh hamba Tuhan ini. Salah satunya untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita, mengampuni orang-orang yang kita benci. Dan pada saat itu, malam itu juga, nenek ini berdoa melepaskan pengampunan kepada menantunya. Dia sungguh-sungguh mau ditolong Tuhan pada malam hari itu untuk bisa mengampuni menantunya yang berlaku jahat selama ini kepada anak perempuan dan cucunya itu. Dia melepaskan pengampunan dan juga berdoa memohon supaya Tuhan juga menjamah hati menantunya pada saat itu, supaya menantunya ini bertobat dan dituntun kepada jalan yang benar. Dan puji Tuhan, saudara, luar biasa. Malam hari itu nenek ini berdoa kira-kira tengah malam, jam 11.30, tengah malam, malam Sabtu, malam Jumat, saudara, Jumat malam maksud kami. Luar biasa, pada hari Sabtu pagi, masih pagi-pagi benar, nenek itu, saudara, dikejutkan oleh hadirnya menantunya itu di rumahnya. Menantunya ini hadir ya, dan itu sangat tidak terduga oleh nenek ini, karena sejak menantunya pergi selama 7 jam meninggalkan keluarganya, pada saat itu menantunya itu menceritakan bahwa pada pukul 11.30 tengah malam tadi dia masih dikuasai oleh dosa, dia katakan, saudara. Namun setelah itu ada sebuah kuasa yang menggetarkan jiwanya sehingga dia sungguh-sungguh sadar, dia sungguh-sungguh menyesali segala dosanya. Dia tahu bahwa dia telah berdosa kepada istri dan anak-anaknya, juga kepada keluarganya. Dan dia menyesal, membuka hati di hadapan Kristus. Dan pada saat itu dia betul-betul diubahkan oleh Tuhan dengan kuasa yang menjamah hidupnya pada malam hari itu, saudara. Dia benar diubahkan oleh Tuhan. Dan dia kembali ke rumahnya untuk minta maaf kepada istrinya, juga kepada anaknya. Dan memang dia benar diubahkan oleh Tuhan. Pada pagi-pagi itu juga dia datang kepada mertuanya dan juga minta maaf, minta pengampunan kepada mertuanya, menjelaskan semua hal yang terjadi kepadanya pada mulai malam hari itu. Saudara dikasihi Tuhan, sejak saat itu mantunya ini betul-betul diubah Tuhan, betul-betul dijamah Tuhan dan bertobat, sehingga keluarganya pun boleh mengalami sukacita oleh karena Tuhan telah mengubah menantunya yang tadinya berlaku kasar dan jahat itu. Oleh karena orang tua ini, nenek ini benar-benar melepaskan pengampunan kepada menantunya, mendoakan menantunya pada malam hari itu, dan akhirnya Tuhan menjamah dan mengubah menantunya itu, saudara. Ini hanya sebuah kisah, ini sebuah kisah nyata, saudara. Yang saya ingin katakan kepada kita pada malam hari ini, sadarkah saudara, betapa banyak dari antara kita, mungkin saudara yang sedang mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang terpenjara oleh karena rasa benci, rasa marah, rasa dendam kepada orang-orang yang mungkin menyakiti hati saudara, yang mungkin melukai kehidupan saudara selama ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita diajar supaya kita dapat membuka hati di hadapan Tuhan untuk memohon kekuatan daripada Tuhan, supaya kita semua mampu melepaskan pengampunan kepada mereka. Dan di dalam doa kita, kita mohon kepada Tuhan dengan kita melepaskan pengampunan kepada mereka itu. Kita mohon Tuhan juga menjamah hati mereka dengan pertolongan Roh Kudus. Kita percaya jika doa nenek ini dijawab oleh Tuhan, maka doa kita pun akan ditolong Tuhan. Ketika kita melepaskan pengampunan kepada mereka, sesungguhnya kita juga sedang
dilepaskan oleh Tuhan dari penjara amarah itu, dari penjara dendam dan iri hati itu, saudaraku. Kita dibebaskan, kita juga dimerdekakan, kita juga mengalami sukacita dari Tuhan. Demikian juga orang yang membenci kita, yang melakukan kejahatan kepada kita. Ketika mereka dijamah Tuhan, mereka pun akan mengalami sukacita. Mereka pun akan dimerdekakan oleh Tuhan. Itulah yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Lewat kebenaran firman yang menyapa kita pagi ini, kita diteguhkan untuk menerima kebenaran, saudara. Dikatakan demikian, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Betapa penting kita saling mengaku dosa, melepaskan pengampunan dosa kepada setiap orang yang menyakiti kita, yang membenci kita. Ketika kita mengampuni mereka, firman Tuhan katakan, maka Bapamu juga akan mengampuni engkau. Ketika kita telah beroleh pengampunan, maka kita telah dibebaskan. Kita hidup dalam sukacita. Sehingga dikatakan, supaya kamu sembuh. Kita sembuh, kita lepas, kita bebas. Kita bebas, saudara. Kita keluar dari belenggu, dari penjara yang selama ini membuat kita tidak bebas, yaitu iri, dendam, marah, benci. Tetapi ketika kita saling mengampuni, kita dilepaskan dan kita dibebaskan dan dimerdekakan. Sehingga dikatakan, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ketika kita bisa melepaskan pengampunan kepada siapapun yang membenci kita, dan doa kita pasti akan dijawab Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan saat ini meneguhkan kita. Mengapa doa kita tidak terjawab selama ini? Mengapa ketika kita berdoa seperti ini, lama kita berdoa, tetapi doa kita seperti tidak dijawab Tuhan? Karena kita belum melepaskan pengampunan. Mari saudaraku, siapapun kita saat ini yang sedang terbelenggu oleh amarah, oleh kebencian, oleh dendam, oleh apapun itu yang membelenggu kita, mari, kalau engkau mau ditolong Tuhan, lepaskan pengampunan kepada mereka. Engkau akan dimerdekakan Tuhan, dan doamu pun pasti akan dijawab Tuhan. Ketika engkau lemah, engkau dikuatkan Tuhan. Ketika engkau sakit, engkau disembuhkan Tuhan. Dan ketika engkau dalam pergumulan, engkau pasti akan ditolong Tuhan. Itu kebenaran firman. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita dapat memperoleh kemenangan dan kemerdekaan. Karena kita pun telah melepaskan pengampunan, telah melepaskan kebebasan kepada orang-orang yang telah membelenggu kita selama ini. Itulah yang saya bagikan pagi ini. Kiranya Tuhan menolong saudara, dengan saling mengampuni, doa kita ditolong Tuhan, kita sama-sama diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara dengan renungan sederhana kita pagi ini. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Dengan kebenaran ini Tuhan mengajari kami supaya kami boleh saling mengampuni. Sebab ada kuasa dalam pengampunan itu, di mana kami boleh disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan. Karena itu doa orang benar yang telah diampuni, besar kuasanya. Ketika kami dalam pergumulan, kami akan ditolong oleh Tuhan. Demikian saat ini hamba doakan umat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Mungkin mereka sedang terbelenggu oleh amarah, dendam, dan juga kebencian oleh orang-orang menyakiti kehidupan mereka selama ini. Dengan doa ini, biarlah mereka boleh ditolong Tuhan. Dengan renungan ini, mereka dimampukan untuk keluar dari belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Dengan melepaskan pengampunan, mereka akan dimerdekakan. Berkati mereka yang lemah, kuatkan Tuhan. Yang berputus asa, diberi harapan Tuhan. Yang berduka dihiburkan. Yang berbeban berat diberikan kepada mereka kelegaan oleh Tuhan. Hamba doakan umat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit. Biarlah mereka dijamah Tuhan, ditolong Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang mencari pekerjaan, berkati mereka Tuhan. Yang mengharapkan jodoh pun diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan, kiranya pun mereka diberkati Tuhan pagi hari ini. Hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan. Berkati mereka semua, khususnya dalam menghadapi tahun ajaran baru ini. Siapkan anak-anak kami untuk boleh sungguh-sungguh mampu menghadapi situasi pembelajaran dalam masa pandemik ini Tuhan. Anak-anak kami juga yang akan melanjutkan pendidikan, Tuhan memimpin mereka seturut dengan rencana-Mu. Hamba doakan umat-Mu yang pagi ini bersuka cita karena mereka berulang tahun. Penuhkan sukacita mereka. Ajar supaya mereka mengucap syukur kepada-Mu. Karena itu anugerah Tuhan bagi mereka. Juga hamba doakan umat Tuhan pagi ini, ada begitu banyak yang sedang mengalami pergumulan hidup yang berat,
yang sedang dibelenggu oleh beban dan persoalan hidup yang berat, oleh kuasa-kuasa setan dan kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, izinkan hamba mohon kepadamu anugerah dan berkat Tuhan kiranya menolong, melepaskan, membebaskan mereka semuanya pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau katakan tetaplah semangat saudara, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti kehendaki Tuhan dari kehidupan saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, ada pergumulan hidup yang berat yang saudara hadapi hari ini, saya hanya mau katakan, hubungi kami saudara. Nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara doa. Itu komitmen kami saudara. Bantu juga kami untuk men-share, membagikan renungan ini supaya banyak juga orang menonton dan mereka pun diberkati Tuhan seperti saudara pada pagi hari ini. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.